biasanya dalam konteks begini ada yang disebut presiden yang tersandera. Kita menjadi pemimpin itu untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kerabat. Coba deh tebak-tebakan. Mampu tidak Pak Presiden menyebut nomenklaturnya lengkap-lengkap? Beberapa kementerian yang itu punya irisan dengan lembaga existing yang sudah ada. Misalnya kayak Menteri Riset itu dengan BRIN nanti akan seperti apa? Menteri HAM itu nanti dengan Komnas HAM akan seperti apa? Orangnya Pak Jokowi dengan orangnya Pak Prabowo itu 50-50. 50-50 kan. Separuh-separuh. 80 dengan dia, 20. Hukum itu kan apa yang tertulis, bukan apa yang dimaui oleh penguasa. Nah itu yang mesti diingat betul tuh oleh orang-orang di sekeliling Pak Prabowo menurut saya. Kalau kita dengar pidato saya dalam memberantas korupsi pertama akan mengeluarkan Perpu KPK, mengembalikan KPK seperti sedia kala. Waktu betul-betul dapat teknisnya tuh, Cak. Jadi orang bisa berharap sesuatu akan wujud KPK yang kuat kembali. Kedua, saya pastikan korupsi tidak terjadi di aparat penegak hukum. Itu premis lagi, jadi bisa dilihat, tidak ke kesimpulan langsung. Tidak langsung ngejar koruptor ke Antartika, itu jauh sekali larinya. Padahal ada beberapa koruptor juga belum tertangkap-tangkap gitu ya. Padahal nggak lari ke Antartika juga kan gitu ya. Menanti kiprah kabinet. Terus gimana? Laris enggak dari tadi? Satenya? Banyak ya. Alhamdulillah ya, kamu baru pulang dari bulan madu ya, menikah ya kamu ya? Rezekinya. Alhamdulillah. Rezeki di belakang. Oh, Istri maksudnya. istri maksudnya. Terus gimana rasanya kamu menikah itu? Menyesal nggak? Menyesal. Hah? Menyesal. Nggak mempercepat maksudnya. Oh, gitu. Berarti enak ya? Enak berarti ya kamu ya? Subhanallah. Iya. Tapi kamu kemarin bulan madu kemana kok lama sekali? Di Jogja ya? Oh, di Jogja. Di Jogja. Oh, kirain kamu bulan madu ke Malaysia. Nggak ada. Nggak ada uangnya. Enggak, kalau kamu bulan madu ke Malaysia itu saya teringat di sana orang Madura ketangkep polisi. Gara-gara melanggar lampu merah. Ada polisi? Loh, ceritanya begini, orang Madura itu jam 5 pagi berangkat. Berangkat kerja. Oh kan masih bu-rebu. Masih gelap. Orang Madura bilang masih bu-rebu, masih gelap. Naik sepeda motor kenceng dia. Lampu merah dia terabas. Ya kan? Terabas lewat aja, dikejar sama polisi dari belakang. Terus? Berhenti. Begitu dia berhenti, ditanya sama polisi. Awak tak nampak traffic? Nampak Pak Ci, tapi tak nampak kalau Pak Ci di situ. Jadi dia itu tahu kalau ada lampu merah, tapi katanya itu aku nggak lihat kalau ada Pak polisi di situ. Nah, gitu. Itu ini gara-gara rebeng. Bu-rebu itu ya. Assalamualaikum. Salam. Fokus betul. Baca iya ini loh. Baca apa? Kabinet yang baru dilantik itu ini saya baca ini. Nggak usah baca-baca, Cak. Itu. Toh kalau kita nggak rajin membaca, minimal jadi wapres, Cak. Oh gitu ya? Nggak usah baca. Berarti orang Madura banyak bisa jadi wapres dong kalau begitu. Banyak. Karena nggak bisa baca. Iya kan? Cocok. Ini loh Mas. Saya baca menteri-menteri yang baru dilantik itu loh. Tapi kok nggak ada orang Maduranya ya? Nggak ada orang Madura. Nggak ada kayaknya. Itu yang perempuan itu? Menteri Pariwisata. Yang mana perempuan ini? Yang ini? Khoiri. Oh ini Arifatul Khoiri Fauzi. Ini Madura ini? Orang Madura, Cak. Oh. Bukan orang Jakarta. Saya khawatir aja Pak Prabowo nggak suka sama orang Madura. Kenapa? Ya nggak tahu, namanya orang nggak suka sih. Masa tanya ke saya, tanya ke sana dong. Tapi kan
walaupun suara Pak Prabowo rendah di Sumatera Barat, orang Padang lumayan banyak. Lah itu dia. Masa 109 enggak ada orang Madura? Masa menjadikan menteri karena tinggi rendahnya suara? Ya kan? Tes uji coba tinggi rendah suara ya. Makanya itu. Kan harus diingat nama kabinetnya Madura. Oh, siapa? Kabinet merah putih ya. Asal masalnya dari baju Madura. Jangan Pak Prabowo itu nonton podcast saya ya. Iya. Lalu kabinetnya dikasih nama. Nonton tapi langsung skip ya. Didi. Mau minum apa? Selamat dulu Kak Rusdi. Siap, terima kasih Kak. Sik. Mau minum? Nah, tuh kan jangan grogi. Nyaris. dong. Minum apa aja, teh pahit boleh, apa yang ada juga boleh. Mau makan? Enggak, Kak. Oh, serius? Tapi kalau ada, waalaikumsalam. Lagi baca koran. Semenjak dilantik kabinet baru, Enggak bahagia saya kan? Agak- Karena orang Padang banyak. Oh gitu. Enggak. Saya ini Maduranya ada satu. Menteri apa dia? Menteri apa ini? Coba kamu baca, saya nggak terlalu jelas ini. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Dan Perlindungan Anak. Iya itu. Madura itu. Madura katanya. Tapi ngomong-ngomong, itu gimana kabinet yang baru dilantik ini? Banyak sekali ya. mana? 109, 48 menteri. Kasih Itu Mas. kira-kira presidennya hafal nggak itu? Agak berat ngapalnya. Oh, gitu Apalagi nomenklaturnya baru, Cak. Oh. Jadi nanti, siapa nama menterinya? Menteri apa dia? Coba panggil menteri apa gitu. Coba deh tebak-tebakan. Mampu tidak Pak Presiden menyebut nomenklaturnya lengkap-lengkap? Kasih Mas. Wah, saya nggak tahu. Tanya ke presiden lah, jangan tanya Ya ke kita saya itu. uji coba. Tapi enggak, saya ingin tanya begini. Ini kan kita dari kemarin itu kan orang banyak yang berbicara soal kabinet ini kan. Yang makan di sini itu tanya gimana nanti kabinetnya kayak gitu kan sudah tersiar sebelumnya. Kalau kabinetnya Pak Prabowo itu gemuk. Ya kan? Gemoy. Gemoy. Dan nyatanya betul, ya kan? Ini ada berapa ini kalau dihitung ini? 48 ada menteri. 48 menteri kan, belum wamen-wamennya dan lain Ditambah sebagainya. setingkat menteri 53. Ya. Gabung dengan wamen 109. 109. Nah, menurut sampean kira-kira bisa efektif nggak ini kabinet begini nih? Dalam sistem presidensial, Cak, karena dia dipisahkan dengan parlemen, kabinet itu biasanya lebih sederhana jumlahnya. Saya sering memberikan gambaran ya, betapa sederhananya kabinet di pemerintahan Amerika misalnya. Ya. Kabinet pertama itu cuma 4 orang, Cak. Ketika awal presiden pertama Amerika 4 orang. 250 tahun setelah itu 15 orang. Cuma nambah 11. Oh gitu. Nah, padahal yang diurus tuh rame. Daratannya 9 juta kilometer persegi. Jumlah penduduknya juga jauh lebih rame, 350 juta. Belum lagi ngurusin urusan negara orang lain kan? Amerika kan? Cuma 15 menteri. Kenapa kita yang luas daratannya 1,9 juta kilometer persegi, jumlah penduduknya jauh lebih sedikit, 270-an juta, kenapa jumlahnya jauh lebih banyak ya? Bisa 109, 100 orang. 100 kabinet. Jadi ada kesan bukan mau membangun kabinet yang efektif, efisien, tapi bagi-bagi hasil. Tapi bisa jadi loh logikanya Pak Prabowo. Semakin banyak yang ngurus, semakin terurus. Nah, logika piramida sistem itu, Cak. Manajemen itu semakin dia ditampuk kekuasaan, makin kecil jumlahnya. Nah, ini presiden, pembantunya jumlahnya lebih sedikit. Nanti yang kerja teknis di bawah akan jauh lebih banyak. Ya. Kalau lebih banyak ngurus, kenapa nggak seluruh orang jadi menteri aja? Kalau kan logikanya nggak tepat. Ya enggak mungkin semua orang jadi menteri. Makanya jumlah yang banyak juga tidak masuk akal. Jumlah yang sederhana. Orang dekat-dekat namanya saja kabinet. Ya. Kabinet itu istilah dari ruang kecil. Dulu raja-raja sebelum masuk parlemen, dia ketemu dulu orang-orang kepercayaannya di ruang kecil. Disebut dengan orang-orang di dalam kabinet. Tapi kalau dilihat ya, masih banyak orangnya Pak Jokowi di kabinet ini ya. Kalau dilihat lebih dari 17 ya. Kalau di menteri 17-an orang. Itu kalau dihitung di kabinet Pak Jokowi kan 34. 17 masuk ke Separuh. Pak Prabowo. Artinya 50% orang di kabinet Pak Jokowi masuk ke dalam kabinetnya Pak Prabowo.
50%. Nggak sampai. 50%. 50%. Kan dihitung dari 34 menteri. Ini belum dihitung ya. Pak Prabowo-nya adalah menteri Pak Jokowi juga. Jadi belum lagi wapresnya anak Pak Jokowi. kalau orang Madura bilang antara orangnya Pak Jokowi dengan orangnya Pak Prabowo itu 50-50. 50-50 kan. Separuh-separuh. 80 dengan dia, 20. Ini banyaknya orang Pak Jokowi masuk itu karena Pak Prabowo nggak enak hati sama Pak Jokowi, atau Pak Prabowo itu sesungguhnya tersandra oleh Pak Jokowi? Ya banyak kemungkinan ya. Tapi kan pertimbangannya begini. Dulu di era Pak Jokowi audisi para menteri itu setelah tanggal 20 tuh, Cak. Setelah dilantik. Terus seleksi dan kemudian langsung dilantik. Kalau di era Pak Prabowo ini sama dengan Pak SBY, seminggu sebelum tanggal 20 Oktober. Ada nuansa dimanfaatkan waktu sebelum pelantikan untuk bergaining Pak Jokowi tetap ada. Itu sebabnya pertemuan Pak Presiden terpilih Pak Prabowo dengan Pak Jokowi lebih intens dibandingkan dengan Pak Wapres terpilih sendiri sebelum tanggal 20 Oktober. Jangan-jangan di Solo, di mana-mana. Jangan-jangan ini bukan kabinet Prabowo Gibran, tapi Prabowo Jokowi dalam versi yang ya diterjemahkan begitulah ya. Ya tapi kan Gibran anaknya Jokowi. Ya pastilah. Iya kan. Nah, kalau misalnya Pak Prabowo itu betul lah tersandra atau nggak enak hati terhadap Pak Jokowi, ya kan? Karena sudah dibantu. Misalnya, tapi kan dia mesti bisa menolak, nggak harus berutang budi. Ya bisa kan? dong, kan ini presiden, ini kan kabinetnya Pak Prabowo, bukan kabinetnya Pak Jokowi. Maksudku gitu. Dan kalau dilihat cerita soal bagaimana ingin mandiri, itu juga harus terimplementasi ke diri dia dalam membangun kabinet. Saya tuh kan pernah baca, Mas, ada orang juga cerita kan, kan tingkat keterterimaan, approval rate bahasa Maduranya itu ya. Bagus juga bahasa Madura. Itu mengadopsi dari bahasa tetangga sebelah. Enggak, orang sebelah itu yang niru Madura. Mereka belajar ke Madura. Mereka belajar ke Madura. Itu kan tinggi. Pak Jokowi itu kalau tidak salah nih ya, sampean kan orang pintar-pintar dua nih. Kalau saya salah kan tidak apa-apa dimaklumi kan. Baru ya belajar. Kan? Itu Pak Jokowi itu kalau nggak salah ketika kabinet dia pertama itu approval rate-nya itu kan cuma 45 kalau nggak salah. Sementara Prabowo di atas 60. Artinya tingkat keterterimaannya Pak Prabowo ini oleh masyarakat lebih tinggi dia daripada Jokowi. Ya kan? Lah kenapa kok dia nggak bisa tentukan kabinet? Nah itu. Jadi biasanya dalam konteks begini ada yang disebut presiden yang tersandera kepentingan partai. Selain Pak Jokowi kan ada banyak kepentingan partai juga ya, koalisinya, partai yang masuk belakangan dan segala macam ikut. Nah Pak Prabowo sepertinya selain orang-orang Pak Jokowi juga ingin nambahin orang-orang yang berjasa membuat dia berhasil menjadi presiden. Nah sebagian orang kan melihat, waduh cocok. Nah, ini saatnya. Ini yang ditunggu-tunggu. Tapi ngomong dulu, jangan dimakan dulu. Belum selesai. Nah, ini contoh kabinet. Saya boleh, Cak? Ini contoh kabinet. Orang kepercayaan Cak Iman cuma satu. Kan nggak mungkin semua orang. Ya kan warung sate, ini bukan negara, Pak. Kalau itu orang dipilih berdasarkan tugasnya. Nah ini banyak sekali tugasnya. Tapi orang tugasnya masing-masing. Ya, padahal kan bisa jadi satu menteri saja. Besok yang akan ngurus desa saja, Cak, itu banyak menterinya. Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa. Saya boleh, Cak? Silakan Pak. KL, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Hutan. Tapi saya boleh makan karena belum bicara juga. Jadi bayangkan semua menteri itu bakal membuat peraturan yang objeknya potensial sama. Padahal mestinya satu saja. Misalnya saya contoh, Secretary of the State di Amerika itu ngurusin dalam negeri, luar negeri. Dua objek yang sama diurus oleh satu menteri karena objek itu potensial bersentuhan. Nah kita kalau bisa dibagi semua rata kemana-mana gitu, nah itu menurut saya tidak sehat. Yang disebut sebagai kabinet yang tidak efektif dan tidak efisien. Namanya saja efektif dan efisien. Beda dengan parlemen di Inggris misalnya, disebut sebagai kubu oposisi kan dan kubu pemerintah seberangan dia.
Kenapa mereka perlu banyak? Supaya berdebatnya setara. Ini kan tidak, ini lembaga dipisah dalam sistem presidensial. Legislatif ya legislatif, eksekutif. Urusan tertentu yang mau ditanya oleh legislatif bisa dijawab oleh satu orang yang objeknya sama. Ngapain banyak-banyak? Kenapa harus ada Menteri Pendidikan Dasar, ada Menteri Pendidikan Tinggi, ada Menteri Kebudayaan? Padahal semuanya bicara soal pendidikan. Tapi tadi itu waktu saya sebelum datang ke buka warung ya, sore-sore gitu habis sholat asar itu kan ngobrol-ngobrol lah dengan tetangga sama tukang sate itu kan. Katanya Pak Prabowo itu memang orangnya nggak enakan. Nah itu gawatnya. Itu, jadi nggak enakan. Nggak enakan sama Pak Jokowi. Iya, jadi ketika Pak Jokowi ngusul ini ya sudah, apalagi dia pernah dibantu begitu. Orangnya baik dia. Kalau Pak Prabowo. Kabarnya ada juga yang nitipin anak loh. Ada cerita itu nggak? Kabar. Oh, kabar. Kalau Pak Prabowo nggak enakan, suruh makan sate Madura. Yakinlah enak. Pasti enak. Pasti enak. Ya, jadi dia pandai menolak setelah itu. Saya dengarnya begitu sih. Tetangga bilang katanya Pak Prabowo tuh orangnya baik, gak enakan dia. Makanya dia ini. Kan kebaikan bukan diukur dari ketidakenakan perasaan orang kan? Kalau itu diukur Cak, bisa lebih banyak dari 100 kabinet. Enak ya? Iya. Dia kemarin saya lihat pakai baju batik. Berharap dipanggil. Standby saya. Jadi apa kamu kira-kira itu, Pak? Kepala badan lah. Tapi belum tahu badan apa. Kepala dan badanmu jadi satu. Katanya banyak badan sekarang. Iya. Kalau dengarkan pidatonya Pak Prabowo kemarin, saya sebagai orang awam ya, oke loh. Terutama ketika dia berbicara soal kemiskinan, ya kan? Peduli terhadap orang bawah. Ya saya kan orang bawah kan, pedagang UMKM. Ya kan? Kamu tahu apa UMKM itu? Usaha menengah, usaha mikro kecil menengah. Itu kalau dalam terminologi pemerintah. Kalau Madura? Terminologi Madura itu usaha makanan dan catering Madura. UMKM. Nasi jagung. Nah, saya ini kan UMKM. Ya kan? Kalian lihat pidatonya itu kan visioner banget. Mengentaskan kemiskinan. Tidak ada kebocoran anggaran. Ini ya kelihatan emosional. Kelihatan berapi-api Pak Prabowo. Artinya dari cara memuji cocok masuk kabinet. Berapi-api kan Pak Prabowo itu. Dan tanpa tag. Tagnya itu semua di belakang yang dibaca ketika sudah mau terakhir. Ya kan? Nah, dari situ itu kan kemudian orang-orang yang datang ke saya itu ngobrol, wah ini ada harapan baru nih kalau lihat dari pidatonya itu. Nah, kira-kira menurut kamu? Gimana tuh lihat dari pidatonya itu, Pak? Akan dalam setiap pergantian pemerintahan kan pasti selalu ada harapan lah, Cak ya. Karena ada sirkulasi kepemimpinan, ada pergantian kepemimpinan, ada figur baru ya. Karena kan ini Pak Prabowo meskipun bukan orang yang muncul baru-baru ini dalam konstelasi pemilihan presiden, kan sudah dari 2004 kan beliau ikut pemilihan presiden. Dan baru terpilih di 2024. Tentu saja ada sirkulasi kepemimpinan lah, ada harapan baru. Apalagi Pak Prabowo berbicara cukup lantang ya, bahkan cukup belak-belakan dalam pidato pertamanya sebagai presiden. Bicara soal kemiskinan, bicara soal Palestina juga. Dan yang ada yang lebih menarik juga, kita menjadi pemimpin itu untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kerabat katanya. Ada bicara itu juga. Nggak tahu tuh nyindir siapa. Nah itu makanya saya tanya, itu nyindir siapa itu? Ya makanya saya juga ini nyindir siapa ya, saya coba lihat-lihat apa nyindir orang di belakangnya, nyindir orang di sebelahnya. Tapi nanti kita lihat lah. Nah tapi ada keberanian ya dalam pernyataan-pernyataannya. Dan kita juga berharap sebetulnya ada banyak figur baru kan dalam susunan kementerian atau susunan menteri yang membantu. Tapi itu yang tidak tercermin sebetulnya. Kalau Pak Prabowo mau ada semangat yang baru, ada penyegaran untuk orang bekerja bisa jauh lebih cepat ya dalam tantangan global, tantangan bernegara di dalam negeri ya. Tapi ternyata enggak, Cak. Ya tadi ya, seperti kata Bang Ferry, separuh menteri lama masuk ke dalam kabinet. Bahkan ada beberapa orang-orang yang kita kok bisa ya jadi menteri gitu, kok bisa jadi wakil menteri gitu. Contohnya Cak Imam tahu. Contohnya siapa? Lali ya? Siapa contohnya?
Kan sampai yang bilang contohnya kok tanya ke saya itu loh. Pada takut semua. Iya rame lah Cak ya. Banyak 50% lebih orang lama masuk lagi ke dalam menteri negara dan jumlahnya terlalu banyak. Jadi orang antara kalau saya ya kesan awalnya pidatonya berani ya, belak-belakan, jujur, jelas gitu apa yang disampaikan. Pak. Bicara swasembada pangan. Kemiskinan gitu. Ya kan. Yang paling menarik itu saya garis bawah ini dari kacamata saya sebagai pedagang sate kan. Demokrasi harus santun. Iya kan? Betul. Berarti Pak Prabowo pernah melihat ada fenomena demokrasi tidak santun itu? Ada. Sangat mungkin pasti Pak Prabowo kan kontestan langsung kan sejak Pilpres 2004 misalnya. Pilpres 2004 itu kan pilpres yang paling berdarah-darah ya kita 2004 pada 2014. 2014. Ya. Ketika Pak Prabowo bertemu pertama kali berhadapan dengan Pak Jokowi. Itu kan perang narasi, perang fitnah, hoax luar biasa di media sosial antar peserta pemilu. Ada lagi Pilkada 2017 DKI ya. Waktu itu keras sekali pertarungannya, termasuk juga pemilu presiden 2019. Nah, mungkin secara sadar atau tidak itu yang kemudian membayangi apa yang pernah dialami dan dijalani Pak Prabowo, sehingga beliau menyampaikan bahwa ya penting nih demokrasi bisa jauh lebih baik, lebih santun ke depan. Ya kita lihatlah. Berarti ada yang disindir jangan lagi. Seperti dulu gitu. Berarti ada yang disindir lagi oleh Pak Prabowo. Mungkin. Karena beliau kan bagian dari figur langsung yang menjalani kontestasi kan sejak 2014. Dari 2009 malah kan. 2009 beliau calon wakil presidennya Bu Megawati kan. 2014 jadi calon presiden, 2019 jadi calon presiden. Dan 2024 calon presiden lagi dan baru terpilih di 2024. Jadi pengalamannya panjang dalam menjalani kontestasi. Ria-ria soal pertarungan politik yang sangat keras, ketidaksantunan dalam politik, itu beliau rasakan betul. Sehingga saya menduga itu yang kemudian disampaikan. Kalau begitu kan, berarti kita patutlah berharap pada Pak Prabowo ke depan itu bisa memperbaiki demokrasi kan. Kalau dari pidatonya loh ya kita kan nggak tahu ke depannya, ini kan baru 2 hari Pak. Ya kan? Hari kedua ya. Baru 2 hari kan ini. Ya. Berarti kan patut berharap bahwa demokrasi ke depan akan semakin baik. Kira-kira begitu kan kalau dari pidatonya. Ya kan kalau dari pidatonya. Tapi kita kan nggak tahu. Tapi kalau menurut sampean dari perangkat-perangkatnya ini gitu kan, mewujudkan demokrasi yang baik, yang santun seperti pidatonya Pak Prabowo itu memungkinkan nggak itu? Ya. Kan tidak hanya sekedar apa yang terlihat di pidato, terdengar di pidato. Kalau kita mau kritis ya Cak, kan misalnya mau mewujudkan swasembada pangan secepat-cepatnya. Nah, rencana itu kan sekitar 4 tahun katanya. Nah, pertanyaan besarnya Pak Presiden terpilih tidak ngomong bagaimana cara mewujudkannya. Kan baru kesimpulan semua Cak. Bahwa kita juga akan menegakkan supremasi hukum kan? Ya. Ada beberapa pidato itu ya. Nah, kan juga tidak dijelaskan bagaimana itu mau dilakukan. Mau mengejar koruptor, tidak boleh ada lagi korupsi. Simpulan juga baru. Tapi bagaimana premisnya sampai ke kesimpulan itu? Apa yang mau dilakukan? Itu belum tergambar. Sementara orang berpikir untuk melakukan kesimpulan itu dengan berbagai rencana premisnya, dengan 109 orang, rapat kabinet itu nanti akan kebingungan sendiri. Kecuali kemudian kalau kita dengar pidato saya dalam memberantas korupsi pertama akan mengeluarkan Perpu KPK. Mengembalikan KPK seperti sedia kala. Waktu betul-betul dapat teknisnya tuh Cak. Jadi orang bisa berharap sesuatu akan wujud KPK yang kuat kembali. Kedua, saya pastikan korupsi tidak terjadi di aparat penegak hukum. Itu premis lagi. Jadi bisa dilihat, tidak ke kesimpulan langsung. Tidak langsung ngejar koruptor ke Antartika, itu jauh sekali larinya. Padahal ada beberapa koruptor juga belum tertangkap-tangkap gitu ya. Padahal nggak lari ke Antartika juga kan gitu ya. Lari ke Bayoran. Jadi oke, untuk membangun harapan pidato itu boleh lah. Artinya pidato itu bagus lah karena kan saya dengar-dengar orang itu ya
cerita-cerita, oh bagus, nih bagus pidatonya bagus. Ya, apalagi pas nyindir keluarga Jokowi kan, itu senang sekali gitu kan, orang mendengarkan. Sudah gitu, tidak boleh untuk kepentingan keluarga. Nah, gitu-gitu kan. Artinya kalau dari situ itu sesungguhnya Pak Prabowo itu tidak ingin mewarisi Pak Jokowi kan? Mudah-mudahan kan beliau juga potensi untuk mewarisi ala cara-cara Presiden Jokowi juga agak tidak mungkin kan. Mungkin kan. Anaknya sudah tertarik di urusan bisnis lain kan. Cuma tidak dicarian pekerjaan. Nggak mungkin juga. Mungkin gajinya lebih banyak daripada presiden dan wakil presiden kan dengan bisnis pakaian dan segala macam itu. Iya. Jadi mudah-mudahan itu tidak wujud soal korupsi, kolusi dan lain-lain. Jadi kita lihatlah ke depan gimana ya. Biar dia bekerja dulu ya 1 tahun gitu ya. Tapi ini agak berat memang satu ya. Menurutku kementerian ini kan terlalu banyak ya. Ada yang digabung, ada yang dipecah ya. Itu jadi tantangan tersendiri bagi Pak Prabowo menurut saya. Karena dengan adanya kementerian yang digabung, dipecah, dan beberapa kementerian baru, itu paling tidak akan butuh waktu 3 tahun untuk membuat stabil ya kementerian itu bekerja. Salah satunya misalnya kan semua kementerian yang baru yang digabung maupun yang dipisah ini kan butuh perpres kan Bang ya? Untuk mengatur tata kelola kelembagaannya. Nomenklatur. Perpres itu butuh waktu sekitar 3 sampai 6 bulan sendiri itu. Iya. Belum pegawainya. Betul, setelah perpres nanti penataan SDM, aset. Baru kemudian nanti mereka bisa nyusun SOTK dan segala macam. Ya beberapa teman-teman yang paham soal administrasi ini butuh waktu 3 tahun. Dan 3 tahun keempat udah persiapan pemilu. Ini bayangan di awal ya. Tapi mudah-mudahan bisa jauh lebih cepat. Makanya mudah-mudahan kita ini kan nggak bisa Pak menilai orang yang baru dilantik. Ya kan kita lihat dulu. Kalau sampai kira-kira mau dilihat sampai kapan itu? 100 hari, Cak. 100 hari. Ini tradisi di luar negeri terutama Amerika yang juga jadi tradisi kita kan dalam setiap pemerintahan baru. Mau dilihat apakah janji-janji kampanye, pidato di awal bisa tergambar dari 100 hari kerja, 3 bulan. Lebih mau dilihat tuh. Yang dilihat di 1 hari itu arahnya sudah sesuai nggak dengan apa yang ingin dikejar. Dari kita lihat 100 hari ya. Takutnya 109 orang ini nanti kebingungan, ini kerja siapa? Kerja Cak Imam, bukan kerjanya Fadli, jadi bingung. Iya. Bahkan ada menteri yang belum ada kantornya, Cak. Nanti kita buatkan. Saya usul. Bisa di sebelah. Saya usul sebelah ini kan bisa. Jadi dengar juga kan omongan kita gitu ya. Ya, Mas, aku kan pas nonton pidatonya Pak Prabowo itu ketika pelantikan kemarin itu kan sambil nusuk sate gitu ya. Sate. Nggak datang, Cak Imam. Nggak. Itu nusuknya. Saya tuh nunggu diundang tapi nggak datang undangannya itu. Sudah potong rambut aku. Iya, ada rapi sekali makanya. Cuman pas nusuk itu marah atau lembut? Saya kan sambil nusuk sate sambil nonton TV pidato gitu. Tak dengarkan kok nggak nyinggung IKN ya? Apa saya yang kelewat ya? Atau nggak nyinggung ya? Ibu kota negara ya? Iya, aku nggak nyinggung ya. Kita pindah dalam 100 hari. Oh iya, ada ya? Iya, saya juga tuh terpikir juga. Cerdas tuh. Yang nggak dengar juga saya. Nah, makanya saya mungkin emang nggak mau diterusin. Lah itu makanya saya tanya, kalian ini kan orang yang atas-atas, saya ini kan orang bawah. Jadi saya sempat bercanda dengan Hensat tuh. Kalau tidak pindah 109 orang di kabinet, kalau rapat paripurna kabinet, nggak muat tuh, Cak. Macet itu Pak. Jakarta, Medan Merdeka itu. Apalagi semua pakai wing-wing. Gimana bunyinya Pak? Mau. Bayangkan tuh 109 tuh keluar ngejar di jam yang sama. Bisa macet itu. Kalau kabinet paripurna itu ya. Itu pelantikannya tadi kan nggak bisa serentak tuh. Betul. Iya kan? Nah, kan gambaran. Jadi bayangkan kerepotan yang bisa dirasakan. Kecuali pindah ke IKN. Tapi masa kantornya pindah ke IKN alasannya sesederhana itu karena biar lega. Makanya Cak. Jadi membangun kabinet itu yang masuk akal, kebutuhan, teknis pekerjaan dan segala macam. Jangan kabinet rapat warga negara yang kerepotan. Masalah kita udah banyak, tidak diselesaikan kabinet. Ternyata kabinet itu adalah masalah itu sendiri. Jadi Pak Prabowo itu tidak menyebut IKN dalam pidatonya itu. Jangan-jangan dia nggak mau pindah ke sana. Nggak tertarik. Kalau saya menduga sih itu bukan prioritas Pak Prabowo. Karena kan pindah ke KN itu bukan kayak pindah kos-kosan, Cak. Berat pasti infrastrukturnya, moving SDM-nya, belum lagi ketersediaan di sana pasti akan berat ya.
kalau dikaitkan dengan jumlah menteri Pak Jokowi yang banyak, jangan-jangan itu salah satu cara Pak Jokowi untuk memastikan berbagai proyek yang sudah nanggung. Sangat mungkin mau pindah ke IKN dipaksa ini, tapi saya yakin dengan pidato itu, memang IKN bukan prioritas. Bukan prioritas. Saya yakin itu bukan prioritas. Padahal Pak Jokowi sudah rapat kabinet di sana, sudah ada istananya, sudah maksa Pak Prabowo juga di sana, segala macam. Sudah maksa Pak Prabowo juga ngomong. Sudah Pak Prabowo dipaksa datang ke sana, ya kan? Kok nggak disinggung sama sekali sama Pak Prabowo? Tiba-tiba memang bukan prioritas. Saya menduga ini bukan prioritas karena ya tantangannya berat lah, Cak ya. Menyelesaikan infrastrukturnya luar biasa, pemindahan pegawai luar biasa juga. Belum nanti hubungan dengan Jakarta, dengan daerah-daerah penyangga lain di sekitar IKN itu kan bukan sesuatu yang mudah. Dan banyak sekali negara yang memindahkan ibu kota itu punya pengalaman yang tidak baik. Australia kan ratusan tahun kabarnya pindah. Nggak mudah. Belum lagi, ya ini kan tantangan ekonomi di pemerintahan baru ini kan juga tidak mudah. Kalau semua difokuskan untuk IKN, nanti jangan-jangan sektor yang lain bisa goyang. Itu kan pasti akan dihitung. Ngomong Gibran gimana nih ya? Wakil presiden kita ini punya beberapa amanah. Satu, mengurus soal pemekaran wilayah otonomi daerah. Kedua, di Undang-Undang DKJ ada yang namanya kawasan aglomerasi. Jadi beliau yang akan menentukan. Jadi tugas ini luar biasa penting, Cak. Nah, saya tidak tahu kenapa wakil presiden beliau ini diberikan tugas besar seperti itu. Padahal itu lumrahnya tugas presiden. Wakil ini sekali lagi hanya mendampingi presiden saja, alias ban serap itu tadi. Itu perpresnya konon ditandatangani oleh bapaknya dulu. Oh iya. Berarti memang sengaja diberi dong. Jadi Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta itu ditangani di era Pak Jokowi, diberikan khusus karena persiapan untuk mungkin Mas Gibran ya. Dan menurut saya ini tantangan besar ya. Jika Mas Gibran punya kerja-kerja penting, maka ke depannya jasa Mas Gibran akan disampaikan. Dan harus diingat secara politik 2029, jasa-jasa itu adalah bagian dari kampanye politik yang sangat penting. Jadi memang ini kayaknya persiapan ke depannya. Ada guyonan baru itu yang tersebar di internet, di X dan di Instagram, ya. Pak Prabowo telepon-teleponan dengan Pak Jokowi, Pak Presiden Jokowi dan Pak Prabowo telepon-teleponan, Pak Presiden Jokowi dan Pak Presiden Prabowo. Pak Presiden Prabowo, kerupuknya Fat. Telepon nanya begini, Cak. Pak Jokowi, ini WiFi istana passwordnya apa? Dijawab oleh Pak Jokowi. Gibran 2029 huruf kecil semua. Saya itu begini, kenapa tanya soal Wapres? Pidatonya Pak Prabowo itu kan agak sedikit menyindir keluarga itu loh. Iya kan? Itu di depannya Jokowi, di depannya Gibran, di depannya. Iya. Belum lagi keluarga Pak itu loh. Presiden Jokowi dapat yang banyak. Nah itu. Termasuk ketika Mas Gibran diumumkan oleh Pak Ahmad Muzani, itu dapat sorakan juga selain tepuk tangan ya. Lah itu dia gitu loh. Ini Pak Prabowo itu sengaja nyindir atau memang karena saking semangatnya dengan idealismenya itu dia lupa kalau itu menyindir gitu. Saya merasa tadi kan Fadli sudah menyinggung yang tersurat dan tersirat. Nah, saya merasa ini bagian yang tersiratnya ya. Dan semua orang tahu itu arahnya ke keluarga Presiden Joko Widodo termasuk Mas Gibran. Bahwa jangan kita menjadikan kerja-kerja negara itu kerja untuk kepentingan keluarga, kekerabatan kita. Nah itu dia. Kedua yang menarik, jangan pernah bangga hal-hal yang kamuflase. Jadi kita sebagai anggota negara-negara maju gitu ya. Lalu kita ini punya peningkatan ekonomi. Kalau ternyata itu cuma semu, tidak wujud sebenarnya di masyarakat. Itu kan seperti menyindir kerja-kerja Pak Jokowi selama ini. Nah kalau begitu berarti kan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu kan ada ketidakcocokannya gitu ya? Ya kalau mau cerita sahabat Pak Prabowo yang datang ya, Pak Bongbong Marcos ya, Ferdinand Marcos Junior. Itu kan terjadi sebenarnya relasi presiden dan wapres pisah.
Tapi relasi pisah ini juga ada penyebabnya karena pemilihan presiden dan wakil presiden kan berbeda di sana. Nah, sehingga ini orang yang tidak dalam satu pasangan disatukan. Nah, kalau dalam konteks ini kan tidak dia satu pasangan. Cuman apakah ini pasangan yang dipaksa, terpaksa, dan bagaimana kita nggak tahu. Itu yang akan kita lihat 100 hari ke depan. Gimana kekompakan antara keduanya ini. Seperti itu ya. Saya itu pernah mendengar ini, Mas Ferry, Fad. Katanya wakil presiden kita itu nggak suka baca ya. Makanya jangan baca terus, Cak. Supaya bisa jadi wakil presiden. Enggak, maksudku itu kalau misalnya ada acara Kementerian Pendidikan, ya kan, menggalakkan literasi, dibuka oleh wakil presiden itu gimana kemudian gitu loh. Kalau Anda rajin membaca, Anda akan jadi sesuatu. Tapi kalau Anda tidak rajin membaca, jadinya seperti saya. Wah, kalau begitu gimana itu ya? Kacau lah pendidikan kita. Betul. Orang terbuka cakrawalannya dengan membaca. Orang jadi tahu sesuatu ya karena membaca. Orang bisa berpikir lebih jernih ya karena membaca. Ya menurut saya sih bahaya ya kalau pejabat publik sepenting dan selevel wakil presiden malah saya baca. Dalam peta demokrasi itu diskusinya berbobot, makanannya juga berbobot. Iya. Enak banget. Iya. Tapi jangan duduk ke tengah ya. Enggak. Udah berbeda. Ada ininya. Ini menunjukkan di warung Madura aspirasi itu tidak sekedar didengarkan, tapi diwujudkan. Eksekusi langsung Kuat kursinya. Cerita soal menampung aspirasi tadi, makasih untuk warung Madura. Apa itu? Ya kan dulu kursi ini nggak cocok dengan muatan besar begini ya. Lalu kita usulkan harus ada penyangganya. Nah sekarang kursinya sudah kuat dikasih penyangga. Artinya warung Madura tidak hanya mendengarkan aspirasi, tapi juga mengeksekusi aspirasi. Kalau sampean tahu ya, warung ini Mas, ya, rame. Tidak sekedar makan. Sebanyak jumlah kabinet. Lebih. Tapi kan di sini tuh memang untuk ngobrol-ngobrol gitu loh. Abentah masalah demokrasi itu, makanya sampean kalau ke sini ada Fadli ke sini itu seneng saya itu. Jadi pertanyaan-pertanyaannya orang atau obrolan-obrolannya orang yang menjadi pertanyaan ke saya itu saya salurkan. Walaupun makan tetap bayar. Malam ini gratis, Pak. Salam. Bayarnya besok. Transfer. Transfer. Okay, bayarnya besok, Pak. Tapi ini boleh dimakan. Boleh. Nah, gitu. Nah, Prabowo itu kira-kira mau ada rencana merampingkan kabinetnya nggak ya misalnya? Saya termasuk yang mendoakan. Mungkin di 100 hari Pak Prabowo coba dan merasakan pengalaman kabinet 100 menteri yang luar biasa ini. Ini kembali ke cerita 1966 nih. Mundur ke belakang kita. Ada pengalaman itu berarti dulu ya? Gemuk tuh jadi ramping? Ya. Ada. Gara-gara diet berarti? Jadi setelah di era Orde Lama kita belajar menyederhanakan kabinet. Walaupun masih banyak di Orde Baru. Dan ketika Orde Reformasi, terutama di zaman Pak SBY, lahirnya Undang-Undang 39 2008 yang membatasi jumlah kementerian, kita menyadari jumlah efektif efisien kabinet itu adalah jumlah yang kecil, yang sederhana. Ibarat mau mempersiapkan badan yang sehat, ya juga jumlahnya harus efektif. Nah, karena kita berpengalaman berbadan besar begini, kita sadar kabinet yang badannya besar itu akan sulit berlari. Kan targetnya luar biasa besar, 8% di ekonomi, gitu ya. Ikut di urusan global, meningkatkan banyak hal. Kalau terlalu besar, tentu akan sulit. Mudah-mudahan. Begitu sudah diuji coba, bingung sendiri. Nggak kuat lari. Nah, nama-nama nomenklatur baru ini kan sulit juga dihafal ya Pak. Susah. Ya, hafal baru. Jangan-jangan nanti menteri apa gitu ya. Nah, jadi Bapak menteri apa kemarin? tercampur-campur ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dicampur padahal udah bisa. Nah, ini menurut saya supaya pembelajaran ini ya sudah diumumkan juga. Mudah-mudahan nanti ada pembelajaran memperkecil jumlah kabinet. Saya termasuk yang menduga bahkan mungkin akan ada perubahan
dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama kayaknya. Karena ini dari segi koordinasi pasti akan sulit ya. Nomenklatur baru, kemudian ada yang dipisah dan terlalu banyak ya. Bahkan ada beberapa kementerian yang itu punya irisan dengan lembaga existing yang sudah ada. Misalnya kayak Menteri Riset itu dengan BRIN nanti akan seperti apa? Menteri HAM itu nanti dengan Komnas HAM akan seperti apa? Gitu ya. Ya koordinasi mungkin. Nah ya, jejaring koordinasi itu kan nanti selalu jadi hambatan kan selama ini. Soal ego sektoral kelembagaan, soal benturan kepentingan dan lain akan semakin rumit. Jadi mungkin ya nanti setelah dicoba begitu, mungkin akan ada perampingan, akan ada penyederhanaan, akan ada pergantian orang dan segala macam. Tapi karena ini istilahnya kan ini bulan madu politik ya, baru dilantik, semua dulu yang membantu diajak bergabung, dipanggil pakai batik coklat gitu ya. Tapi ada kasihan Fat, begitu kerja 3 bulan cari-cari pekerjaan, terutama Pak AHY mencari kantor baru, 3 bulan ganti nomenklatur. Mungkin ya, sangat mungkin ya, sangat mungkin karena terlalu banyak ya. Menurut saya itu akan terjadi jenjang koordinasi yang terlalu banyak dan itu kan menyulitkan nanti. Belum lagi nanti koordinasinya dengan Menko, koordinasinya dengan Presiden seperti apa, itu pasti akan membingungkan. Kita aja membayangkannya saja sudah agak susah ya. Saya juga nggak tahu siapa nih kira-kira orang yang merancang arsitektur kabinet seperti ini. Sampai sekarang kan Perpres soal nomenklatur belum dibuka ada. ya. Makanya termasuk ya misalnya contoh ya kayak Setkap yang baru Mayor Teddy itu tiba-tiba sudah diangkat dan diumumkan jadi Menteri Sekretaris Kabinet. Dilantik juga ikut dilantik tadi ya. Terus tiba-tiba dikatakan nggak perlu mundur dari TNI karena dikatakan Setkap itu sekarang tidak lagi selevel kementerian. Loh gimana nggak selevel padahal kementerian? jadi pejabat setingkat menteri. Setingkat menteri. Dan dia dilantik bersamaan dengan menteri. Dan Perpres yang mengeluarkan Setkap dari Setnek itu saya yakin belum ada. Nah bagaimana kemudian sudah disimpulkan dia tidak perlu mundur dari TNI, kemudian dia kemudian tidak lagi setingkat menteri. Ini kan aneh sih menurut saya ya. Begini kan memang harusnya dituntaskan secara baik sehingga tidak menimbulkan perdebatan. Pertama kali saya jelaskan di Apenta Demokrasi. Pernyataan itu salah dan tidak baca undang-undang TNI. Pasal 47 itu eksplisit di undang-undang TNI bahwa itu bukanlah jabatan yang membuat seorang TNI, anggota TNI tidak bisa mengundurkan diri. Dia wajib mundur diri. Ya termasuk di Seskap ini. Dia harus mundur dari TNI dulu. aktif. Iya. Baru diangkat jadi menteri. Baru diangkat jadi menteri. Kalau tidak mundur, berarti menyalahi ketentuan undang-undang. Iya. Pun mengatakan Setkap tidak lagi menjadi kementerian kan belum ada kan sekarang dasar hukum ya. Dari mana? Bukannya kementerian itu suka-sukanya presidennya, mau ada mau enggak. Enggak tetap juga. Harus ada kan mesti ada Nomenklatur kementeriannya ada. Di undang-undang kementerian berarti itu ada ya. Undang kementerian dan kemudian itu diturunkan biasanya dalam peraturan presiden kan itu. Salah satu yang tidak boleh ditiru oleh Presiden Prabowo terhadap Presiden Jokowi, ya jangan asal. Nah, itu ngasal namanya. Oh, seperti yang sampean bilang itu ya. Apa tuh? Saya dengar tuh sampean di mana tuh saya lihat tuh ya katanya. Ketika ditanya tanggapannya, gimana tanggapan Anda terhadap pelantikan Presiden Prabowo? Ya, yang di zaman Pak Jokowi yang jelek-jelek jangan ditiru lah katanya itu kan. Begitu kan? Itu salah satu yang nggak boleh ditiru. Suka ngasal, nabrak undang-undang. Ya menurut saya sih Pak Prabowo harus hati-hati ya untuk hal-hal detail seperti kerangka hukum, aturan, legalitas pengangkatan orang itu nggak boleh sembarangan. Apalagi ini hari-hari awal ya, beliau memulai pemerintahan maka harus hati-hati betul. Hukum itu kan apa yang tertulis, bukan apa yang dimaui oleh penguasa. Nah itu yang mesti diingat betul tuh oleh orang-orang di sekeliling Pak Prabowo menurut saya. Nah, kan sampai sekarang ini yang bersuara lantang. Secara kelembagaan mengenai kabinet kan belum ada, ya kan. Padahal kalau kita lihat ada 3 partai yang tidak ada di dalam kabinet itu. 1 PDI Perjuangan, 2 PKS, 3 Nasdem. Nah, apakah ketiganya ini akan menjadi oposisi yang kemudian mengkritisi jalannya pemerintahan Pak Prabowo, atau dia diam-diam mendukung ya sesungguhnya ya? Ya saya berdoa jadi oposisi ya. Kita sebagai negara demokrasi butuh ada oposisi.
alat kontrol, kita mau nyalurkan aspirasi kalau pemerintah nggak berjalan itu ke alternatifnya oposisi. Nah kalau tidak ada semua ragam, tidak bineka tunggal ika kan, semua dipaksa seragam, dipaksa satu dalam pemerintahan. Harusnya prinsip bineka tunggal ika dalam demokrasi juga wujud. Gimana mau musyawarah kalau semua sama? Jangan-jangan Bu Mega tidak hadir itu, tapi katanya flu dia, baru pulang dari Uzbekistan. Capek kali ya. Capek ya kan, nggak datang pelantikan ya kan. Ya udahlah kalau orang sakit kan harus kita maklumi. Tapi ada keterangan lain juga kan dari Pak Basarah, seingat saya baca ya. Gimana? Pak Ahmad Basarah ya. Pak Ahmad Basarah. Ya selain memang Bu Mega kurang sehat, Pak Prabowo sebagai sahabat paham lah kenapa Bu Mega tidak berkenan hadir. Berarti ada kesengajaan kalau gitu. Ada hal lain pasti. Ya. Artinya Mudah-mudahan itu pesan bahwa PDIP akan mengambil posisi sebagai partai politik yang patut diduga. Iya. Pas. Nah itu penting. Patut diduga itu kan? Bahasa orang hukum betul. Ya. Bahasa penyelidik. Saya tuh koran yang dibaca. Itu pentingnya membaca. Soalnya ini meningkatkan cakrawala. Ya, itu kan tradisi kita. Bukti rakyat kita suka membaca. Bungkus sate dibaca, bungkus cabai dibaca, semua dibaca. Secara tidak langsung meningkatkan cakrawala. Baru tahu kan? Patut diduga. Itu kan memperkaya khasanah bahasa. Patut diduga. Nah ini ada orang yang suka membaca itu yang. Tapi orang Madura itu Pak, budaya bacanya kan ya sebetulnya rendah, ya kan. Dulu ketika belum ada jembatan Suramadu itu, ya kan. Orang Madura itu kalau ke Surabaya kan naik kapal, kapal feri itu, nyebrang 1 jam, ya kan. Di kapal itu. Kapal saya. Nah, kapal sampean. Saya orang Madura. Ya kan? Betul. Itu nyebrang. Di kapal itu ada banyak orang jual koran. Ada satu orang Madura itu gaya. Dia nggak bisa baca aslinya, gaya Pak. Itu. Karena di sampingnya ada perempuan cantik. Pakai kacamata hitam. Koran. Dia panggil, langsung pakai kacamata. Berapa gitu. Pakai bahasa Madura, berapa? Waktu itu kan masih murah, masih Rp500 zaman dulu. Korannya. 500 Kak Tuan. 500 Tuan. Gitu. Beli. Korannya Jawa Pos kan? Ya kan yang dijual itu kan itu Jawa Pos. Dibolak-balik begini, kebalik bener kan korannya dibaca. Sambil metangkring begini dia. Baca. Cewek sebelahnya Jawil Atulit. Bah, manggilnya Abah kan? Orang Madura tuh kalau tua saya panggil Abah. Bah. Korannya kebalik. Diam dia. Masih pura-pura nggak dengar. Bah, kebalik, Bah. Nggak apa-apa, saya sudah pintar, kebalik pun bisa dibaca. Itu artinya budaya bacanya orang Madura itu ya lumayan lah. Lumayan. Kebalik pun bisa dibaca. Dibalik pun, padahal itu hasilnya nggak bisa baca. Itu yang namanya teknik menghindar tingkat tinggi. Mudah-mudahan itu tidak terjadi oleh para pejabat kita yang baru dilantik. Saya khawatir ini ya, jangan-jangan nanti nggak harmonis antara Pak Prabowo dan Pak Gibran ya. Ya banyak orang muda begitu ya. Mudah-mudahan kamu berdoa jelek, Pak. Mudah-mudahan tidak gitu. Oh iya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Padahal maksudnya kamu tadi mudah-mudahan apa itu, Pak? Iya kan? Saya khawatir nggak akur loh. Iya, kalau dilihat rentan usia, satu terlalu muda, satu sudah sangat senior. Nah itu kan potensial ya menimbulkan gesekan dan pola serta gaya kepemimpinan. Nah ini mudah-mudahan tidak terjadi. Yang satu lebih tua, lebih bijaksana, yang lebih muda juga saling menghormati. Nah ini jangan sampai ditunjukkan hanya dari cium tangan, nunduk-nunduk terus. Tapi ternyata di balik layar omongannya kasar terus. Nah gitu ya. Dan mudah-mudahan tidak terjadi gesekan kita berharap ini jalan lancar ya. Jalan lancar ya. Kan pemerintahan kita. Artinya yang sudah lalu biarlah berlalu gitu berlalu, ya. Ufafa apa segala macam itu ya. Secara hukum tidak bisa berlalu. Secara yang belum terbukti ya oke. Kita terbukti berarti gimana? Bisa ini panjang cerita. Kalau terbukti masuklah ke forum impeachment kan karena sudah dilantik kan. Dan tidak terbayang nih kondisi lelah lagi kan publik melihat ya. Ternyata sebenarnya apa yang diperlihatkan
di belakang layar sebenarnya tidak sesuai. Nah, ini ada yang mengganjal di saya nih sebetulnya. Itu katanya ada pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega. Oh iya, makan nasi goreng lagi. Nah itu gimana sih kok? Ya kalau pertemuan nggak apa-apa ya Pak, makan nasi goreng sering-sering juga nggak apa-apa. Tapi pilihannya pilihannya jangan kemudian harus dalam satu koalisi juga. Bersahabat dalam politik bagus, jadi teman diskusi. Mudah-mudahan pertemuan itu mencapai kesepakatan untuk sama-sama membangun negara dalam porsi masing-masing. Tapi Pak Puan bilang loh, saya lihat di mana ya di media sosial lah, saya lihat Mbak Puan itu. Ya PDI mendukung Pak Prabowo, tetapi tidak ada di dalam kabinet. Seperti itu. Artinya dia koalisinya mungkin di parlemen. Kayak gitu kan. Apa itu akan menjadi agenda kira-kira nanti? Nggak ada namanya koalisi parlemen itu ya. Ya, saya kira posisi PDIP, Nasdem, terutama dua partai ini ya, yang clear tidak ada di kabinet ya, itu pasti akan wait and see lah, melihat seperti apa ini pemerintahan baru akan berjalan. Dan PDIP dan Nasdem kan termasuk partai yang lumayan kan kursinya di DPR. Dan itu dia pasti akan mempengaruhi. PDIP bukan lumayan lagi. Itu dia maksudku itu kan banyak pemenang pemilu, ketua DPR juga 128 ya. PDIP 108 tambah Nasdem 59. Ya lumayan lah. Artinya kan kalau itu diperankan secara kritis, kan bisa mengganggu jalannya itu juga pemerintahan Pak Prabowo. Menurut saya jangan diartikan mengganggu, tapi mengontrol. Mengontrol dan memberikan keseimbangan. Oh ya mengontrol. Jadi kalau kemudian melanggar undang-undang arah gerak pemerintah seperti Mayor Teddy ini ya, kan melanggar undang-undang TNI itu dipanggil apa yang terjadi. Ini salah nih secara administrasi. Tolong diperbaiki. Ya, jadi tugasnya karena kan parlemen, partai politik di parlemen itu kan juga punya mandat langsung dari pemilihnya, Cak. Jadi dia harus mengontrol juga kerja-kerja presiden dan pemerintah begitu. Ya mudah-mudahan lah. Itu yang mestinya dimainkan ya oleh mudah-mudahan agenda demokrasi kita malam ini itu nanti juga dilihat oleh kalau tidak Pak Prabowo ya orang-orangnya lah. Ya kan. Sehingga masukan-masukannya sampean ya kan mengenai undang-undang, aturan yang harus yang mestinya ditegakkan dan lain sebagainya itu. Warung sate Madura aja mendengarkan aspirasi, kursi goyang jadi nggak goyang langsung. Oh kalau itu terkait dengan modal. Iya, negara kan punya modal yang lebih besar. Enggak. Ini kuat, mantap nih sudah kuat. Cuman 2 kali kita kritik langsung dieksekusi. Masa negara sudah lah ya makanya, ini kan baru 2 hari, ya kan? Sabar dulu. Mudah-mudahan betul. Apa yang sampean sampaikan, orang tua itu didengar oleh Pak Prabowo. Kelihatan senior citizen. Dan kemudian, tapi masih ada catatan di sini. Dan kemudian itu dia realisasikan. Ya kan? Jadi kita sabar dulu nih. Kita sabar dulu 100 hari, Pak. 100 hari. Itu fungsi membaca itu. Sentimen betul. Enggak, ada fungsi membaca. Oh gitu, bukan sentimen itu ya? Bukan. Wong saya orang Madura. Udah pintar bisa membaca kembali. Matur kelangkong. Matur kelangkong. Fat matur kelangkong ya, Fat ya. Jawabnya apa, Fat? Depade. Matur kelangkong Mas Ferry, matur kelangkong Fadli. Oke lah. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama, Cak. Matur kelangkong semuanya, matur kelangkong. Antretan setuju sampun menyaksikan sajian tentang demokrasi atau sate demokrasi. Saya Cak Imam, pemilik warung sate demokrasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.